Ya, puji Tuhan. Kita yang lalu sudah membahas beberapa hal-hal yang umum tentang kematian dan juga beberapa sikap-sikap yang salah tentang kematian dan sedikit membahas mengenai kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dalam keadaan terkutuk. Ya, karena Tuhan bilang pada waktu kamu pada waktu kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Pada hari itu juga, dan kematian itu sudah kita bahas, ya. Ada kematian jasmani, ada kematian rohani. Ya, dan sebetulnya yang paling serius itu adalah kematian rohani. Kematian jasmani itu justru seharusnya nggak ada masalah bagi orang percaya. Tapi masih banyak orang percaya yang ketakutan. Ya, bisa-bisa juga kita semua menghadapi itu juga dengan ketakutan, karena ini adalah pengalaman yang kita tidak pernah alami kan dalam kehidupan kita. Pengalaman yang paling akhir. Tapi ya tetap harus dijalani. Apapun yang terjadi, ya itulah bagian kehidupan. Ya, memang itu boleh dikata kematian itu proses bagian kehidupan yang terakhir. Dalam perjalanan hidup kita itu bagian yang terakhir. Tapi ya tetap itu bagian kehidupan. Jadi seperti yang saya pernah bilang, suka nggak suka, ya, takut atau nggak takut, ya, atau berani menghadapi atau menghindar, apapun yang kita lakukan, tetap kematian akan datang. Dan bisa tak terduga, tiba-tiba bisa mati, bisa juga pelan-pelan. Ya, biasanya yang pelan-pelan itu melalui sakit penyakit yang menggerogoti kita, atau juga ancaman-ancaman atau tindakan-tindakan yang ya boleh dikatakan 99% sudah pasti mati, yaitu misalnya orang dihukum mati. Ya, dihukum mati, ditembak mati, ya 99% mati. Mungkin 1% aja dia bisa luput dari kematian kalau tiba-tiba, misalnya kalau orang dihukum mati itu kan tiba-tiba bisa terjadi pengampunan dari presiden, dicabut hukumannya, lalu diganti dengan hukuman seumur hidup dan sebagainya. Itu pernah terjadi hal seperti itu. Oke, kita selalu kalau belajar ya kembali kepada prinsipnya. Jadi kita tidak membahas fenomena-fenomena atau cara-cara orang mati yang 1001 macam fenomena kematian. Entah itu mati secara normal atau tidak normal, atau kena penyakit, atau dibunuh orang, atau bunuh diri, atau macam-macam lah. Ya, entah kecelakaan pesawat, atau kendaraan, atau musibah, gempa bumi, ya, tsunami dan sebagainya, semua sebab-sebab kematian sangat banyak. Nah, itu kita tidak membahas itu sih. Kalau membahas itu sih nggak terlalu berguna juga ya, karena ya itu sudah nyata lah dalam kehidupan kita, bentuk-bentuk kematian. Ya, tapi tetap apapun yang terjadi, kematian itu ya tetap bagian dari kehidupan kita yang harus kita jalani. Ya, demikian
Saya akan sharing bahan yang saya sudah siapkan. Ya, ini dari PowerPoint. Hanya orang mungkin takut membahas ini, mungkin juga takut melihat. Tapi saya lihat di YouTube kok malah tambah banyak yang melihatnya. Mungkin temanya aja menarik, habis itu nggak tahu dilihat terus apa enggak. Oke, kematian. Saya mulai dari arti mati secara fisik. Ya, mati secara fisik, yaitu mati jasmani. Definisi mati jasmani itu ya saya sebut di sini bukan berarti orang tersebut lenyap atau tidak ada riwayatnya habis dan seterusnya. Bukan. Ya, bukan berarti masih dalam perjalanan jauh di sono atau masih gentayangan. Bukan. Ya. Nah, ini dua hal ini seringkali kita salah menyebutnya ya. Orang ini sudah nggak ada atau riwayatnya sudah habis. Ya, itu salah ya. Orang yang mati itu bukan riwayatnya habis. Dia bukan juga tidak ada. Dia tetap ada. Dia bukan lenyap. Dia bukan habis. Dia tetap eksis. Ya, lalu bukan berarti juga masih dalam perjalanan yang jauh di sono atau ke sono. Ya, atau masih gentayangan. Nah, ini juga salah. Semua konsep-konsep yang nggak benar. Tapi seringkali tanpa sadar diucapkan. Ya, untuk orang medis kuno itu biasanya membuat definisi bahwa orang mati berarti detak jantungnya berhenti. Tapi definisi ini sudah dikoreksi oleh medis yang lebih modern. Karena zaman sekarang ini bisa detak jantung berhenti tapi orangnya masih hidup. Ya, yaitu waktu orang itu dioperasi jantungnya, diangkat dari tubuhnya, dikeluarin, lalu jantungnya itu dilepas dari saluran-saluran pembuluh darah, lalu diperbaiki. Mungkin ada klep-klep yang bocor atau ada serambi-serambi yang bocor dan sebagainya, diperbaiki di luar tubuh. Jadi pada saat seperti itu jantungnya bisa diberhentikan. Lalu pasien yang dioperasi ini aliran darahnya digantikan dengan mesin pompa jantung. Jadi jantungnya istirahat, lalu digantikan dengan mesin pompa jantung ini. Jadi jantungnya kan berhenti, tutup berhenti. Saya pernah melihat itu operasi. Ya, ada videonya sih, operasi jantung yang benar-benar dilepas jantungnya itu dari tubuhnya. Dan hebatnya jantung ini sedikit bicara medis ya. Hebatnya jantung ini meskipun sudah dilepas dari tubuhnya, tapi bergerak terus, ya. Jadi jantung itu sendiri punya kekuatan dari jantung ini sendiri ya, karena semua sudah diputus, semua hubungan syarafnya sudah diputus, tapi dia bergerak sendiri. Jadi nggak berhenti. Lalu cara memberhentikan adalah dikasih air es, kasih air dingin, sampai pelan-pelan dia berhenti bergerak. Dan baru setelah berhenti, baru bisa dioperasi, diperbaiki. Lalu setelah selesai diperbaiki jantungnya, lalu dihangatkan lagi,
lalu dikasih kejutan listrik. Nah, waktu dikasih kejutan listrik itu tiba-tiba goyang lagi itu, jantungnya goyang sendiri, belum dimasukkan ke tubuhnya. Ya unik ya. Jadi sebetulnya kalau dari definisi jantung berhenti berarti orangnya mati, ya ternyata enggak ya, karena ada jantung berhenti tapi orangnya masih hidup. Oke, lalu berikutnya definisi yang medis sekarang, orang mati adalah saat otak sama sekali tidak mengeluarkan sinyal-sinyal tanda masih aktif atau tanda masih hidup. Alias kalau definisi medis sekarang, kalau saya nggak salah loh ya, mungkin ada dokter di sini yang bisa kasih keterangan kalau saya salah, itu istilahnya adalah brain dead. Nah, brain dead ini malah bisa jantungnya masih bergerak terus dan memompa darah terus, tapi otaknya udah nggak mengeluarkan sinyal apa-apa. Nah, tapi kalau dokter sudah menganalisa brain dead, ya berarti orang ini meskipun kelihatannya masih hidup, tapi udah mati. Nah, itu brain dead. Makanya ada orang-orang yang tergantung dari mesin kan, mesin apa itu alat pernafasan ya, ventilator dan sebagainya, atau mesin juga pemacu jantungnya sehingga orang ini meskipun otaknya udah nggak mengeluarkan sinyal, tapi karena mesin-mesin ini dia sepertinya masih hidup. Tapi begitu mesinnya dilepas, ya alat nafasnya dilepas, sudah langsung berhenti. Nah, itu bukan pembunuhan, kalau itu dari segi etika itu namanya eutanasia pasif. Ya, bukan aktif tapi pasif. Artinya orang ini memang sudah sebenarnya mati, tapi karena masih bergantung pada mesin kelihatannya hidup. Nah, jadi akhirnya diputuskan bisa dengan keluarga dan kerelaan keluarga melepaskan ini alat-alat semuanya dan langsung berhenti sudah. Nah, itu mati secara medis. Oke. Kalau secara umum ya, dunia pada umumnya ya orang mati disebut dengan orang yang meninggalkan dunia ini. Makanya definisinya meninggal dunia. Dia sudah tidak berada di dunia yang fana ini, dia sudah pindah begitu. Nah, lalu definisi lain yaitu orang mati adalah roh manusia yang meninggalkan tubuhnya. Ini saya sudah jelaskan yang minggu lalu. Jadi orang mati itu bukan mati lalu habis lalu orangnya nggak ada, enggak, tapi rohnya meninggalkan tubuhnya. Itu namanya mati. Jadi cuma saya memang karena ini definisi ya secara secara rohani ya, definisi secara rohani. Jadi kalau ditanya persisnya kapan roh manusia meninggalkan tubuhnya, nah itu sulit dibahas. Kecuali yang paling jelas adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat mengatakan, Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku. Langsung dikatakan Tuhan Yesus meninggal dunia. Ya, pada saat dia mengatakan, kepadamu, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya, berarti roh Tuhan Yesus langsung meninggalkan tubuhnya. Dan dia disebut sebagai mati. Ya, nah itu definisi mati. Berikutnya ada istilah ya, mati adalah roh manusia menghadap kepada tahta penciptanya atau menghadap kepada penciptanya. Ya, atau lagi definisi lain, orang mati yang paling tepat ya,
paling tepat menyebut orang mati bagi anak Tuhan adalah pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, ada lagu ada lagu dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, dan itu dari ayat firman Tuhan sendiri dari Yohanes pasal 14 ya. Tuhan Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah selesai, Tuhan akan jemput kita. Nah itu. Jadi ya itu semua kan gambaran suatu simbol, kalimat-kalimat yang merupakan simbolik ya. Yang rumah itu bagaimana bentuknya rumah, Tuhan Yesus tidak pernah menjelaskan rumahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, apakah seperti rumah di sini atau ya semua serba kita nggak tahu, kecuali memang ada hamba-hamba Tuhan yang pernah jalan-jalan ke surga atau ke neraka. Ya, itu menggambarkan katanya di surga itu ada rumah-rumah, ada yang bertingkat, ada yang tidak bertingkat, ada yang rumahnya sederhana, ada rumahnya yang mewah sekali, ya, ada yang tidak punya rumah tapi jadi tukang sapu gitu di surga, atau ya macam-macam lah cerita orang ke surga itu. Ya, semua itu tidak ada di Alkitab. Alkitab sama sekali silent menggambarkan keberadaan surga. Hanya kasih tanda-tanda sedikit aja, tapi nggak pernah sampai sedetail itu. Nggak ada itu. Ya, Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang memang dari surga turun ke dunia aja nggak cerita apa-apa. Ini ada hamba Tuhan yang bisa cerita segala macam dunia akhirat. Ya, termasuk surga, termasuk neraka ya. Bagi saya tanda tanya besar. Ya. Bahkan nggak usah dikasih tanda tanya, langsung kita bisa klaim itu sudah pasti nggak benar. Ya, nggak usah tanda tanya lagi. Pasti nggak benar, karena kita memang merahasiakan itu. Jadi pembahasan saya di sini ini bukan mau membahas tentang dunia di sana itu nanti bagaimana, enggak. Jangan salah ngerti, saya tidak akan membahas mengenai dunia di sana. Saya mau membahas bagaimana orang beriman siap menghadapi kematian. Nah itu yang kita bahas. Tapi ini kan pendahuluan dulu ya. Jadi definisi mati secara fisik itu ini. Ada definisi-definisi yang salah, nah, jangan kita mengikuti definisi-definisi yang salah. Ya. Nah, ini mati secara rohani. Kalau tadi mati secara fisik, saya sekarang membahas mati secara rohani. Definisinya apa? Ya, mati yang sebenarnya itu mati rohani, dan itu yang paling mengerikan sebetulnya. Ya, mati rohani, mati yang sejati. Ya, saya sebut di sini mati yang paling mengerikan. Ya, kegelapan yang paling gelap, kengerian yang paling ngeri. Nah, itulah kematiannya sebenarnya. Yaitu berpisah dengan Allah. Nah, ini yang kita sudah bahas Senin yang lalu. Jadi inilah kematian rohani yang sebetulnya paling serius. Tapi orang seringkali nggak peduli sama yang ini. Orang banyak peduli dengan kematian jasmani. Dan banyak orang menghindarkan kematian jasmani. Kalau bisa tidak pernah mati. Kalau bisa berjuang hidup terus selama-lamanya di dunia ini. Ya, itu lucu juga ya. Ada orang yang nggak rela mati dan kepengen hidup selama-lamanya di dunia, padahal
keinginannya dia itu nggak akan mungkin terjadi. Karena tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Dan tidak ada orang yang nggak mati. Jadi kelihatannya ada beberapa raja-raja ya di Tiongkok atau di mana begitu. Saya juga pernah melihat beberapa museum-museum di waktu saya ke Tiongkok gitu. Ya, ada raja yang pokoknya dia nggak mau mati gitu. Dan dia mempersiapkan ya lucunya gitu. Dia nggak mau mati, tapi kalau dia mati dia sudah mempersiapkan semuanya bahwa nanti ada dia tetap punya tentara gitu. Kalau mati dia tetap punya dunia dengan tentara-tentaranya, dengan keluarganya, dengan istananya, dia tetap memiliki waktu dia mati itu. Jadi orang yang nggak rela mati dan mau menghindari kematian, tapi juga dengan kata lain dia juga mempersiapkan kematian gitu. Kalau aku mati, aku tetap punya istana, aku tetap punya prajurit, aku punya keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu cita-cita orang-orang yang nggak rela menghadapi kematian. Ya, masih ingin memiliki semua yang di dunia. Dia buat dunia kematiannya dengan segala perlengkapannya. Ya lucu juga ya, orang-orang yang seperti itu. Padahal itu raja, mestinya raja itu kan sudah banyak pengetahuan, banyak bijaksana begitu. Tapi ternyata enggak ya, banyak raja lalim juga. Oke, jadi kematian rohani ini berpisah dengan Allah dan itu betul-betul suatu yang paling fatal. Ya, paling fatal karena berpisah dengan Allah itu berarti berpisah dengan sumber kehidupan, berpisah dengan sumber kebenaran, berpisah dengan sumber kasih, ya, berpisah dengan sumber keadilan. Jadi bagaimana orang yang berpisah dengan sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber kasih, sumber keadilan, yaitu kengerian yang paling ngeri, kegelapan yang paling gelap, ya, kematian yang benar-benar mati sejati. Itulah berpisah dengan Allah. Dan itu yang menjadi problem seharusnya bagi manusia pada umumnya. Ya, ini problem yang paling berat dan problem yang paling mengerikan yaitu berpisah dengan Allah. Nah, tapi banyak orang yang tidak mau peduli ini, pokoknya gua menikmati aja dunia ini. Mengenai berpisah dengan Allah, mengenai dosa, mengenai hukuman Allah dan sebagainya dia tidak mau tahu. Ya, makanya kewajiban kita adalah memberitakan Injil kan. Kewajiban kita adalah memberitakan kebenaran tentang kematian yang sejati ini kepada mereka. Ya, semoga pembahasan-pembahasan ini juga membuka mata rohani banyak orang yang mempunyai definisi kematian yang keliru. Ya, yang ditakuti juga yang keliru. Yang ditakuti adalah mati fisik. Padahal yang paling mengerikan mati rohani. Nah, itu. Lalu berpisah dari sumber keselamatan. Ya, dengan sendirinya kalau berpisah dari sumber keselamatan ya kamu akan terlepas dari keselamatan hidupmu. Nah, itu lebih amat sangat kasihan ya. Maksudnya lebih memprihatinkan daripada sekedar mati fisik gitu.
Ya, mati fisik seringkali kita juga merasa prihatin kalau anak muda misalnya kecelakaan gitu ya, lalu terlindas truk itu, waduh. Banyak itu cerita-cerita apa ini rekan kita yang mati karena ketabrak, terlindas truk dan sebagainya itu ada. Ada teman dekat juga atau juga staf staf saya juga pernah mengalami. Oke. Tapi makanya kita harus punya perspektif yang benar tentang kematian ini. Kalau kita terpancang kepada definisi-definisi yang keliru, kita selalu rasa sedih dan kita selalu rasa prihatin kalau ada kematian. Ya, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Sedih sih oke. Ya, jadi sedih ya. Kita ini kalau definisi kematiannya keliru ya, kita tenggelam dalam kesedihan yang nggak perlu. Makanya kita juga harus membimbing orang-orang untuk punya pengertian tentang definisi kematian yang benar. Jangan tenggelam dalam definisi kematian yang keliru, yang justru yang bisa menyesatkan kita. Dan ya kalau tenggelam dalam kesedihan yang salah itu kan ya nggak benar kan, betul nggak? Ya memang sedih sih sedih. Kita kalau ditinggal orang yang kita kasih itu sedih, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Ya, sedih boleh, tapi tenggelam dalam kesedihan berarti kita sudah terjerumus dalam kesalahan yang merugikan. Ya, kesalahan yang merugikan siapapun, yang mungkin kita sendiri pasti merugikan orang-orang lain yang dekat sama kita atau saudara-saudara seiman yang lain. Ya, jadi nggak boleh tenggelam dalam kesedihan. Oke. Memang kalau bicara soal praktis ya, kadang-kadang saya mikir gini, kenapa kok orang kalau ditinggal orang yang dikasihnya, sedihnya bukan main. Ya, saya ulangi ya, kenapa kok kita kalau ditinggalkan orang yang kita sangat mengasihi, sedihnya bukan main. Atau pertanyaan dibalik, kenapa kok kita sedihnya bukan main pada saat ditinggalkan orang yang dekat atau yang kita kasih? Coba ada yang mau jawab, kenapa kok sedihnya kalau kita lihat ada orang yang amat sedih ditinggal oleh orang yang dikasihnya. Kenapa kok amat sangat sedih? Ada yang kasih jawaban? Mungkin orang itu kurang teguh dengan Kristus. Jadi hanya tendensinya dengan kecintaannya tok. Jadi kecintaannya meninggal, dia langsung tendensinya dengan itu. Coba kalau tendensinya dengan Kristus, saya kira bisa mengurangi. Ya. Tetap memuliakan nama Tuhan. Itu aja. Bagus. Karena orang yang sedih sekali itu beranggapan kematian adalah sudah lenyap selama-lamanya yang dikasihi itu, yaitu kehilangan tenanan, kehilangan total, absolut hilang. Itu yang menyebabkan dia sedih. Baik, ada tadi yang pertama tendensinya kurang kepada Kristus, tapi hanya kepada cintanya itu saja, sehingga kalau yang dicinta itu nggak ada langsung kolaps gitu ya.
Kalau Pak Aryo tadi bilang bahwa definisi kematian berarti orangnya sudah lenyap habis, ya, sehingga ya merasa betul-betul kehilangan, ya. Ya, ada yang lain silakan. Saya nambahin Pak, saya setuju dengan Pak Aryo, tapi ada satu lagi yaitu merasa menyesal Pak karena belum memberikan banyak, mengasihi banyak atau berbuat lebih baik gitu. Oke, jadi mungkin waktu masih hidup kurang diperhatikan gitu ya. Iya, iya. Terus setelah mati menyesal, aduh kenapa matinya lebih cepat gitu, kenapa aku nggak sempat untuk menyenangkan dia atau dekat sama dia gitu. Ya, terus sedih gitu ya. Oke, yang lain? Mungkin pemahaman tentang arti kematiannya kurang jelas, Pak. Seperti yang Bapak tadi jelaskan, mungkin dia belum memahaminya, belum ada mendapat pencerahan tentang kematian, Pak. Habis kematian itu apa gitu. Ya, definisi kematian yang kurang jelas, ya seperti tadi Pak Aryo salah satunya juga menganggap bahwa kematian itu adalah habis segala-galanya atau lenyap segala-galanya, sehingga ya menyesalnya bukan main gitu ya. Mungkin juga merasa terlalu memiliki, Pak, ya. Padahal terlalu memiliki, ya. Ya, sehingga kita tidak mengerti bahwa sebenarnya kita ini milik Tuhan, bukan milik satu sama lain gitu. Lantas juga tidak ada maksudnya komunikasi untuk lebih mempersiapkan diri kita untuk menerima suatu waktu kita akan berpisah gitu. Jadi maksudnya itu adalah seharusnya merupakan hal yang wajar yang kita lakukan begitu untuk mengkomunikasikannya. Karena saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang senior yang maksudnya betul-betul di dalam Tuhan, mereka sudah siap dengan apa yang akan memisahkan mereka, karena mereka tahu bahwa mereka nanti bisa ketemu satu hari di surga gitu. Jadi diri mereka itu bukan milik sepenuhnya satu pihak saja gitu, tapi betul-betul milik Tuhan gitu, yang telah mengatur segala sesuatu gitu. Bagus. Jadi ya terlalu merasa memiliki itu juga kurang baik ya. Padahal semua itu milik Kristus gitu, dan kembali kepada Kristus. Bukan milik saya begitu. Jadi misalnya mungkin yang paling nggak rela itu kalau suami atau istri meninggal ya, yang dikasih. Yang kedua yang paling nggak rela kalau anak meninggal. Itu rasanya. Saya melihat beberapa keluarga yang sangat goncang pada saat anak yang sangat dikasih itu meninggal. Jadi sangat kehilangan, sangat sedih, sangat menyesal, berduka, dan sepertinya mereka hidup itu sudah nggak ada artinya gitu, karena hidupnya bagi anaknya. Ya. Atau tadi Bu Willy bilang karena nggak siap gitu. Waktu hidup bersama itu nggak siap bahwa kematian suatu saat memang harus dihadapi. Dan bagaimana pada saat menghadapi itu, apakah pasangannya sudah siap menghadapi itu? Ya, ada cara-cara tertentu dari marriage encounter dan sebagainya itu. Ada acara di mana suami istri itu saling dipertemukan untuk membicarakan tentang kematian. Ya, jadi kalau aku mati, kamu bagaimana? Gitu. Ya, itu semacam simulasi sih. Ya, jadi mungkin memang itu suatu hal yang bagi saya nggak terlalu salah ya kalau bicara soal bagaimana kalau salah satu dari kita mati. Gitu. Entah suaminya atau entah istrinya yang mati. Apa yang Anda pikirkan? Gitu.
apa yang Anda hadapi, apa yang Anda persiapkan. Ya memang lucu ya. Lucunya itu nggak boleh mikir-mikir gitu. Kita kan masih hidup. Udah nggak usah mikir-mikir tentang kematian. Nanti kalau mati sungguhan bagaimana? Nah itu banyak orang yang khawatir kalau membicarakan kematian. Kalau mati sungguhan bagaimana? Ya meskipun tidak membicarakan kematian, ya mati sungguhan suatu saat gitu. Karena tidak ada yang nggak mati kan. Seperti tadi memang definisi kematian itu kita sudah jelas. Memang siapa sih orang dunia yang nggak pernah mati gitu. Ya kecuali Henokh dan Elia yang diangkat ke surga ya. Tapi kita kan tidak mengharap seperti itu. Sudah dua kejadian itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Nah, jadi ya itu yang pernah saya bilang hari Senin yang lalu kan. Kita itu harus siap gitu loh. Jangan tidak mau mikir, harus siap memang karena memang itu bagian dari kehidupan. Dan sama seperti saya itu mau menjalani hidup yang akan datang kan saya harus siap. Saudara menghadapi ke depan kan harus siap kan. Misalnya saudara mau bikin usaha apa atau bikin perusahaan apa, kan harus siap saudara untuk membuat itu. Demikian juga menjalani hidup kan, misalnya nanti kalau punya anak bagaimana atau harta kita ini nanti mau diapakan, kan harus siap juga, termasuk kematian juga. Jadi jangan nggak pernah mau mikir kematian. Juga jangan mikir kematian terus. Kalau mikir kematian terus nggak kerja apa-apa lama-lama ya kan. Bolak-balik yang dipikirkan mati. Akhirnya hidupnya hanya dikuasai dengan kekhawatiran kematian atau pikiran tentang kematian, akhirnya nggak kerja apa-apa. Nah itu juga nggak benar ya. Kita itu antara mati dan hidup itu harus realita, suatu realita yang memang harus dihadapi. Makanya iman Kristen itu membicarakan kematian dan kehidupan itu nggak ada yang dianggap jangan bicarakan ini. Enggak apa-apa. Bicara kematian itu enggak masalah. Bicara kehidupan itu juga harus. Jangan kematian terus lalu kehidupan enggak bicarakan. Akhirnya orang mau siap mati tapi enggak siap hidup. Lucu juga ya kan. Oke. Bagi keluarga Henokh, kematian itu ya kehilangan, Pak. Betul. Ya, karena orangnya sudah enggak sama-sama lagi ya. Ya, tentang dia dikebumikan atau disurgakan, tetap kehilangan papaknya. Ya. Tapi hilangnya itu, wah bisa naik ke sana ya. Hilangnya mungkin kagum gitu. Oke. Nggak ada yang lihat kok, Pak. Anak-anaknya juga nggak lihat. Iya. Betul. Senyap gitu aja. Oke ya, kita lanjut. Jadi memang membicarakan kematian itu perlu. Untuk mempersiapkan juga perlu. Jangan bilang, aku nggak mau bicara ini, aku nggak mau menghadapinya. Nanti justru waktu Anda menghadapi, Anda menyesal karena Anda nggak siap. Ya, saya pernah bilang juga pada saat saya dulu sering khotbah tentang kematian terus di waktu saya masih jadi gembala sidang itu. Saya diprotes gitu. Sikit-sikit kok khotbah kematian, sikit-sikit khotbah kematian. Maksudnya menakutkan orang gitu loh. Jadi khotbah saya ini kok menakutkan orang. Saya bilang lebih baik sekarang saya menjelaskan tentang kematian sehingga orang punya konsep yang benar tentang kematian daripada nanti mati nggak siap dan tidak punya konsep yang benar tentang kematian. Biarpun orang nggak suka, saya tetap khotbah tentang kematian. Ya, itu memang saya bandel sih. Saya diperingatkan itu saya nggak mau.
ya nggak peduli, ya biarin. Orang nggak suka ya biarin. Tapi kenyataannya ya banyak yang akhirnya banyak yang merasa dikuatkan dan diteguhkan dengan membahas tentang kematian. Lebih baik pergi ke rumah duka. Ya, memang, ya kan. Jadi karena kematian itu mencekam, dia nggak diberitahu lebih dulu, tiba-tiba, tidak diduga-duga. Gitu ya. Ya, jadi dengan kata lain orang mungkin karena ketakutan menghadapi kematian ya enggak usah dibicarakan gitu. Jadi akhirnya ya seperti itu ceritanya burung unta. Kalau kelihatan bahaya itu katanya kepalanya dimasukkan ke pasir atau ke dalam kurungan gitu kepalanya, pokoknya dia enggak mau lihat bahaya gitu. Tapi tubuhnya mencungul, tetap keluar tubuhnya kelihatan gitu. Cuma kepalanya aja yang dia sembunyikan. Nah, jadi mirip seperti itu orang yang tidak mau bicara kematian sepertinya kepalaku aku mau taruh di dalam kurungan aja supaya tidak lihat kalau ada bahaya. Padahal tubuhnya itu masih mencungul keluar dan siap diterkam oleh mangsanya. Nah, itu kan sama aja membohongi diri sendiri kan. Saya tidak mau tahu kematian padahal kematian sedang siap menjemput aku. Ya. Oke. Ya agak guyon sedikit ya, agak guyon sedikit gini. Orang yang terlalu cinta pasti amat sedih waktu ditinggal pasangannya. Berarti kesimpulannya tidak boleh terlalu cinta ya. Karena kalau terlalu cinta nanti Anda terlalu sedih. Jadi tidak usah terlalu cinta ya, benci-benci sedikit bolehlah. Ya, tapi itu bukan, ini kan guyon aja. Tapi pertanyaannya memang kenapa Tuhan mengajarkan kita harus saling mencintai dan mengasihi yang amat sangat dalam, boleh dikatakan begitu ya, karena kasihilah istrimu ya seperti Kristus mengasihi jemaat ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dan tentunya juga kasihilah suamimu ya. Mungkin juga bisa dibalik seperti jemaat mengasihi Kristus begitu. Sehingga memang muncul suatu pertanyaan ya, ini pernah saya sharingkan juga dari seorang teman yang saya masih ingat pertanyaannya dan saya masih ingat orangnya yang bertanya sampai hari ini dan saya ingat juga jawaban saya. Dia bilangnya begini, kalau Tuhan itu sudah mempersatukan kita sebagai suami istri dan Tuhan mengajar kita untuk benar-benar saling mengasihi dan bersatu dalam satu daging, alias kesatuan yang paling dekat dari semua kesatuan selain dengan kesatuan dengan Allah yang paling dekat ya. Lalu kesatuan suami istri dalam Tuhan itu yang paling dekat. Tapi kenapa Tuhan yang mengajar kita kesatuan yang amat dekat ini, akhirnya Tuhan yang memisahkan. Dan itu sangat menyakitkan bagi orang yang sudah benar-benar bersatu ini. Lalu dipisahkan, itu sangat menyakitkan. Kenapa kok Tuhan buat seperti ini? Dia bertanya begitu. Ya, saya dapat pertanyaan ini, bagi saya pertanyaan yang unik dan pertanyaan yang memang mungkin jarang dipikirkan orang ya. Tuhan yang mempersatukan, kenapa kok Tuhan yang memisahkan? Bukankah kalau sudah dipersatukan seharusnya itu yang paling indah begitu. Tapi kalau sudah indah lalu Tuhan membuat keindahan itu lenyap
begitu. Nah, kenapa Tuhan buat gitu? Ya, saya jawab sih waktu itu saya jawab. Tapi kalau teman-teman ada yang tanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Silakan, mungkin ada yang mau sharing. Orang itu masih belum tahu firman Tuhan, jadi jawabnya begitu. Enggak, dia akan tanya, kenapa Tuhan yang mempersatukan dan mengajar kita untuk makin dekat, dan makin mengasihi. Tapi setelah mengasihi dengan sungguh-sungguh dan sangat dekat dengan sungguh-sungguh, Tuhan memisahkan dan membuat semua itu sangat menyakitkan. Itu kan firman kan ada dari pertama, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kan semuanya dia belum komplit, makanya dia hanya pihak mencintai itu tok. Coba kalau komplit ya pasti ada ada cinta, ada kematian, ya ada surga. Nah, itu dia belum komplit Pak, jadi dia nyangkal. Nah, dia bukan menyangkal. Jawaban saya, Pak. Kedaulatan Jawaban saya, Pak. Pak Andi. Ayo, Pak Jawaban Aryo saya, dulu, Pak. silakan Pak Aryo. Jawaban saya kena biasa. Jawabannya semua manusia harus mati. Artinya kehidupan adalah fana. Jadi, Nah, tapi maksud pertanyaannya gini, apa makna suami istri yang dipersatukan dengan harus kasih yang demikian sungguh-sungguh dan hubungan yang amat sangat dekat, lalu dipisahkan. Jadi artinya persatuan suami istri itu buat apa kalau akhirnya harus dipisahkan dengan menyedihkan begitu? itu dua hal yang terpisah banget ya. Kehidupan dan kematian masalahnya. Jadi semua orang harus mati. Ya, tapi makna pernikahannya buat apa kalau begitu, kalau harus dipisahkan? Itu loh pertanyaan kan gitu. Persatuan pernikahannya ini Tuhan Pak Andi, siapa yang Tuhan mau panggil lebih dahulu? Iya, oke. Pak Andi. Sebentar. Saya mau jelaskan karena mungkin masih belum nangkep maksud saya. Jadi Tuhan itu mau mempersatukan suami istri dalam persatuan yang sangat dekat, luar biasa. Lalu maknanya apa persatuan itu kalau akhirnya juga harus dipisah lagi gitu. Maksudnya sudah begitu dekat, begitu mengasihi, dibangun, keluarga itu dibangun dengan demikian susah payah untuk saling mengasihi. Akhirnya istilahnya diamburadulkan lagi oleh Tuhan gitu. Diamburadulkan itu maksudnya ya akhirnya kan kasihnya kan tanda petik berantakan gitu loh. Kasihnya itu berantakan lagi gitu loh. Hidup ini Tuhan ya, Pak Andi. Kita tergantung hanya pada Tuhan saja, Pak. Iya, oke itu sih. Tapi makna persatuan dalam pernikahan yang diperjuangkan itu kenapa dihabiskan gitu loh. Gak ada yang kekal Pak di dunia Pak. Nah, tidak ada yang kekal di dunia ya. Apalagi silakan. Tadi Pak Martin tidak salah mau bicara. Pak Adi, Ya, kalau saya mikir Pak ya, apapun juga Tuhan pada akhirnya melatih kita, fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan pada manusia. Oke. Itu Pak. Ya. Jadi walaupun kita secinta-cintanya, sesayang-sayangnya dengan manusia, tapi tetap manusia. Jadi ya tetap harus kita punya fokus pandangan hanya kepada Tuhan. Oke. Gitu Pak. Good. Pak, saya nambahin Pak. Jadi Ayo. yang di dunia itu semua adalah cicipan aja Pak, gambaran dari tujuan kita diciptakan, yaitu menikmati Tuhan, memuliakan Tuhan, gitu, mengasihi Tuhan. Jadi cicipannya dengan cara ya mengasihi di dalam ini pasangan suami istri seperti itu.
suatu cicipan sementara ya. Sebelum menikmati yang sesungguhnya, ada cicipannya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, tadi Martin juga bagus. Jadi kita fokus kita itu, kasih kita itu kepada Kristus sebetulnya. Ya. Nah, gambaran kasih dengan sesama ini sebetulnya gambaran kasih kepada Kristus mestinya. Nah, ini mulai terlihat gitu. Jadi mulai nampak sebetulnya kasih suami istri itu buat apa sih begitu. Nah, tadi Pak Stephen mau bicara, silakan Pak Stephen Tandusang. Hidup ini Tuhan punya, Pak Andi. Ya. Jadi kedaulatan Tuhan, siapa yang Tuhan mau ambil lebih dahulu? Karena hidup manusia itu hanya sementara. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang kalau itu sih memang definisi yang sudah pasti ya, bahwa hidup itu hanya sementara dan semuanya akan kembali kepada Tuhan. Cuma kembali lagi tadi kepada kasih suami istri itu lalu mau buat apa begitu. Ya itu tadi sudah ada jawaban-jawaban yang cukup bagus, mencicipi ya kasih Tuhan itu, mencicipi kasih Tuhan dalam keluarga dengan kasih suami istri dan sebagainya. Ini ada Deviana mau bicara. Oh, mic-nya belum di mute. Oke, tolong host bisa bantu mute untuk mic-mic yang belum di mute. Kalau mau bicara silahkan mic-nya di unmute dulu. Baik, jadi saya simpulkan ya. Jadi sebetulnya kasih suami istri itu adalah gambaran kasih Tuhan memang. Jadi sangat benar tadi yang Widya tadi menyatakan bahwa kita itu diberi cicipan dari Tuhan. Dan bentuk cicipannya adalah kasih suami istri. Tapi itu jangan merampas kasih Tuhan yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya kasih Tuhan yang benar itu begini konsepnya. Kasih Tuhan itu diwujudkan melalui hubungan suami istri. Diwujudkan melalui hubungan orang tua dan anak. Diwujudkan melalui hubungan dengan saudara-saudara seiman. Nah, itu kasih Tuhan diterjemahkan bagaimana mengasihi suami istri, bagaimana mengasihi anak dan orang tua, bagaimana mengasihi sesama saudara seiman, bagaimana mengasihi semua manusia. Tapi kasih ini tidak boleh merampas kasih yang sesungguhnya yang dari Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang ya, jika seseorang mengasihi istrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jika seorang mengasihi anaknya atau ya siapapun lah, entah suaminya, entah orang tuanya, entah siapapun yang dikasihi, lebih daripada mengasihi Tuhan, dia tidak layak. Berarti ada, dengan kata lain ya, saya berani katakan dengan definisi ini, ada kasih yang dilarang oleh Tuhan. Ya, ada kasih yang dilarang oleh Tuhan, yaitu apa? Mengasihi lebih daripada mengasihi Tuhan. Itu kasih yang dilarang Tuhan. Kamu kalau mengasihi suamimu atau istrimu lebih daripada kamu mengasihi Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maka itu
juga kemungkinan besar itu cara Tuhan mendidik kita dengan memisahkan orang yang paling kita kasih. Karena mungkin juga kasihnya kita kepada orang ini sudah melebihi kasih kita kepada Tuhan. Lalu dengan pelajaran ini saya sadar bahwa selama ini mungkin saya kurang mengasihi Tuhan. Dan saya lebih mengasihi pasangan saya. Mungkin juga itu. Saya katakan mungkin ya, belum memang bukan semua kematian seperti itu sih. Tapi mungkin juga itu jadi pelajaran. Kita nggak boleh mengasihi pasangan kita lebih daripada mengasihi Tuhan. Dan itu nggak gampang. Anak misalnya, wah orang tua dengan anaknya sangat mengasihi. Itu ada itu. Sampai tahu-tahu anaknya dipanggil Tuhan. Aduh, orang tuanya benar-benar seperti kehilangan nilai hidup, kehilangan arti hidup, kehilangan pegangan hidup. Goncang luar biasa. Tapi itu juga menunjukkan bahwa berarti kalau begitu kasihmu kepada anak jauh lebih besar daripada kasihmu kepada Tuhan. Karena dia selama ini nggak pernah peduli dengan Tuhan, memang. Nggak pernah peduli dengan Tuhan. Justru setelah anaknya dipanggil Tuhan, dia baru mulai sadar dan dekat dengan Tuhan. Berarti kan ada something yang Tuhan mau kita belajar melalui perpisahan itu. Sakit memang, tapi ya memang itulah hidup. Dan itulah juga Tuhan yang mau kita belajar dari situ. Hidup itu kan tidak selamanya mau enak terus kan, mau nyaman terus sampai kita lupa Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal yang Tuhan mau ingatkan kita dengan mengalami kejutan-kejutan seperti tadi. Makanya saya juga dalam hidup saya ini sejak saya jadi Kristen, saya siap itu. Saya mau belajar siap menghadapi segala kemungkinan yang merupakan berhala bagi saya yang Tuhan ambil dari saya. Dulu saya masa kecil saya yang paling saya takuti kalau orang tua saya meninggal. Saya paling takut itu. Nggak tahu kenapa ya, saya sejak kecil itu seperti itu, kayak ketakutan sekali kalau orang tuaku dibunuh orang atau dirampok dan sebagainya. Saya itu paling takut. Jadi setiap kali orang tua saya keluar gitu, bekerja atau meninggalkan saya waktu itu masih umur berapa ya? 5 tahun atau 6 tahun gitu. Itu atau lebih kecil dari itu ya. Mungkin sekitar 4-5 tahun. Ya itu saya selalu khawatir itu. Saya pernah di mobil saya sendirian ditinggal papa saya ketemu temannya, nggak kembali sampai berjam-jam saya di mobil itu sendirian. Saya sampai nangis habis-habisan di mobil itu sendirian, saya nangis habis-habisan. Saya pikir ayah saya ini sudah dibunuh orang ini karena berjam-jam nggak kembali ya. Ya itu sih ketakutan anak kecil. Kebanyakan nontonanmu, Pak. Film sadis-sadis horor-horor kali. Mungkin saya dapat cerita si Jin Kui apa segala. Si Jin Kui itu kan anaknya membunuh orang tuanya waktu orang tuanya jadi macan itu. Nah, itu saya ketakutan sekali. Pak Andi, saya ingin tahu aplikatif apa Pak Andi? Kalau kita mengasihi pasangan kita, Tuhan paling dikasih dari pasangan kita, aplikatifnya apa Pak? Kasih contoh yang secara konkret tuh apa Pak? Jadi tahu kebingungan kadang-kadang ngadep ini
antara pasangan dengan cinta Tuhan. good. Juga ya apa Pak? Kedua Pak. Good. Jadi saya itu ada dua pertanyaan Pak. salah satu. Kalau yang kedua, saya pernah mengunjungi salah satu teman saya di Malang, ada orang tuanya mati. Dia rasanya kok guyu, enak-enak, rasanya nggak ada sedikit. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, ya matilah. Ngapain kita susah-susah? Apakah itu sikap juga betul? Itu yang mencurigakan itu ya. Oke. Salah satu cara saya ya menghadapi yang kematian ini. Saya benar-benar istilahnya dipengaruhi sangat kuat dalam pikiran saya bahwa hidup ini hanya titipan Tuhan. Nah, itu sangat kuat berpengaruh dalam hidup saya bahwa hidup ini hanya titipan Tuhan dan hanya sementara saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti semua yang ada di dalam lingkungan saya, entah itu orang tua saya, entah itu istri saya, entah itu anak saya, entah itu harta saya, semuanya titipan Tuhan. Jadi saya benar-benar juga disadarkan bahwa istri saya ini bukan milik saya sepenuhnya. Karena istri saya ini juga milik Tuhan. Anak saya juga bukan milik saya sepenuhnya, karena anak saya itu milik Tuhan. Karena itu pengaruh ini sangat kuat pada diri saya, sehingga setiap kali ada masalah, mungkin ada problema, entah itu terjadi pada saya sendiri, atau pada istri saya, atau pada anak-anak saya, atau pada orang tua saya memahami bahwa ini adalah titipan yang hanya sementara dari Tuhan. Termasuk harta saya. Saya juga pernah mengalami kehilangan harta yang cukup signifikan sih bagi keluarga saya. Ya. Hartanya melayang. Dan Tuhan mau mendidik saya untuk sadar bahwa hartaku pun bukan milikku, tapi hanya titipan Tuhan saja. Dan Tuhan mau itu lenyap dalam sekejap, langsung lenyap. Nah, ini yang mempengaruhi saya, sehingga yang berikutnya adalah apa tujuan hidup saya. Nah, itu juga pengaruh kuatnya, tujuan hidupku. Apakah tujuan hidupku itu hanya membentuk keluarga yang saling mengasihi dan saling mengisi, dan keluarga yang betul-betul dekat, saling mencintai, akrab, dan sangat dekat hubungannya, yaitulah tujuan hidupku. Menikmati keluarga yang begitu indah, begitu luar biasa. Nah, itu saya sadar benar itu nggak boleh. Bukan nggak boleh gimana, tapi maksudnya tujuan semacam itu adalah tujuan sebetulnya yang diwarnai oleh keegoisan diri. Keegoisan diri dan kenikmatan diri. Dan saya lupa tadi bahwa sebenarnya semua kan titipan kan. Berarti kalau titipan itu kan gini, pikirannya begini. Untuk apa Tuhan menitipkan semua ini kepadaku? Nah, itu yang perlu dipikir. Untuk apa Tuhan menitipkan semua ini kepadaku? Berarti kan ada tujuan yang lebih dari sekedar saya menikmati titipan Tuhan ini. Karena cuma titipan kok. Kalau titipan itu kan berarti nanti mau diambil lagi. Nah, ini yang tadi pertanyaan tadi itu terjawab sebetulnya. Kenapa kok Tuhan mempersatukan suami istri demikian dekat, akhirnya Tuhan memisahkan.
Nah, berarti kan pertanyaannya, untuk apa tujuan orang menikah? Itu yang harus ditangkap. Kenapa Tuhan, apa tujuan Tuhan membentuk suatu lembaga keluarga? Jadi bukan hanya sekedar menikah, bukan hanya sekedar wah aku cinta, bukan sekedar wah ini adalah buah hatiku, ya toh. Ini pasanganku, ini milikku. Ini yang paling aku cintai, ini hartaku yang termahal dan sebagainya. Bukan sekedar itu, tapi apa tujuan Tuhan membuat suatu lembaga keluarga Kristen? Nah, sebetulnya sudah terjawab pasti. Kalau Anda paham pikiran-pikiran seperti ini, pasti Anda bisa jawab. Ayo coba jawab, apa tujuan pernikahan? Ada yang mau jawab? Pernikahan ya untuk saling membantu dan bersama-sama memuliakan Kristus. Kalau saya nikah lagi yang kedua ini. Nah, jawaban yang paling tepat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Jadi keluarga pun harus dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Bukan bagi kenikmatan diriku semata-mata. Jadi kalau tidak untuk kemuliaan Tuhan, ya berarti aku sudah error. Karena kan segala sesuatu yang aku lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika aku makan, jika aku minum, jika aku melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Termasuk pernikahan untuk kemuliaan Allah. Jadi apa tujuanmu menikah? Apa sekedar hanya karena jatuh cinta? Apa sekedar hanya karena nafsu seks, kebutuhan seks, kedagingan, dan sebagainya? Ya, coba dibaca 1 Korintus 10 ayat 31. Mungkin Pak Hendarto bisa bacakan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, melakukan sesuatu yang lain, termasuk melakukan pernikahan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan bagi Allah. Berarti pernikahanmu yang sementara di dunia ini adalah pernikahan yang dipersembahkan bagi kemuliaan Allah. Itu mestinya makna pernikahan yang sebenarnya itu. Makanya saya jawab juga kepada jemaat yang tadi bertanya pada saya, sebetulnya apa tujuan Tuhan yang sudah mempersatukan kita begitu erat, lalu Tuhan sendiri yang memisahkan. Saya bilang, dalam kesementaraan kamu bersama-sama, ya seperti Pak Gegi tadi sebut juga, kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena itu waktu saya mau menikah, saya juga kalau pergumulan pribadi saya dalam pernikahan itu, yang paling saya takutkan kalau saya menemukan pasangan yang tidak mendukung pelayanan saya. Itu yang saya paling takutkan. Alias misalnya pasangan saya ini menjadi penghalang bagi saya untuk saya bisa melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Lalu pasangan saya yang merongrong saya untuk tidak melayani dengan sungguh-sungguh atau ya tidak menomorsatukan Tuhan, atau ya dengan kata lain merusak visi yang Tuhan anugerahkan kepada saya, itu yang paling saya takutkan. Ya, tapi ya puji Tuhan, semua karena anugerahnya, bukan karena kehebatan saya.
Saya menyadari benar bahwa pernikahan itu kalau bukan anugerah Tuhan sangat rentan untuk hancur. Ya, tanpa pemeliharaannya. Nah, jadi itu pertanyaan Pak Liman yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita ketemu ada orang pasangannya meninggal, nggak ada rasa sedih sama sekali, malah ketawa-ketawa, malah nggak ada rasa kehilangan atau nggak ada rasa duka cita sama sekali, tapi senang-senang aja. Ya macam-macam lah, saya nggak berani menghakimi juga, tapi mungkin juga ada something yang mungkin bisa menjadi alasan. Mungkin juga kalau orang sudah terlalu tua gitu, mungkin juga sudah nggak terlalu ini ya, bergantung gitu kepada pasangannya. Ya, jadi ya sudah direlakan, istilahnya kan gitu. Sama seperti kita kalau punya orang tua yang sudah umur 100 tahun mungkin dan sudah stroke, nggak bisa apa-apa, sudah menderita misalnya 10 tahun tergeletak nggak bisa apa-apa lalu meninggal, kita mungkin lebih rela ya melepaskan orang tua kita daripada menderita seperti itu terus gitu. Jadi waktu orang tua kita meninggal malah kita lega meskipun ada sedikit kesedihan, kehilangan dan sebagainya, tapi lega gitu. Nah, apakah ada faktor-faktor itu atau sudah nggak cinta sama sekali atau malah tambah benci kepada pasangannya, lalu pasangannya meninggal, haleluya ya, atau tambah sukacita gitu. Ya silakan Pak. Pak Andi, saya pernah ikut full gospel, lalu ada orang bersaksi bahwa papanya dia meninggal, dia tidak nangis. Lalu saya tanya sama dia, loh, papa kamu meninggal, kamu tidak menangis. Papa kamu sudah di dalam Kristus apa tidak? Belum. Tangis sono kok. Ketawa semua. Ya, kesedihan paling mendalam adalah kalau mereka belum percaya ya. Oke. Andi, kalau itu juga perkawinan itu juga bisa sebagai ibadah kita juga ya. Begitu. Oke, benar. Seluruh hidup kita adalah ibadah, termasuk pernikahan adalah ibadah. Hidup berkeluarga adalah ibadah. Makanya tadi saya bilang sebetulnya dalam pernikahan itu kasih Allah itu yang diterjemahkan dalam hidup pernikahan kita. Jadi bukan bagaimana saya mengasihi istri saya dengan kasih saya, tidak, tapi bagaimana saya mengasihi istri saya dengan kasih Allah. Itu yang benar. Jadi yang benar itu bukan bagaimana saya sanggup mengasihi pasangan saya dengan kasih saya. Nah, itu justru nanti muncul keegoisan dan antroposentris. Tapi kalau saya sadar ini titipan Tuhan dan saya sadar bahwa hidup harus memuliakan Tuhan, termasuk keluarga saya pun untuk kemuliaan Tuhan, dan saya menjalani hidup berkeluarga adalah hidup beribadah kepada Tuhan, maka saya belajar mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Dan itu tidak mudah memang. Mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi itu kan bukan hal yang mudah. Ya, itu belajar seumur hidup nggak pernah selesai. Sampai kita sudah masa tua pun kita belajar mengasihi. Ya, silakan Pak Elia mau ngomong. Iya, Pak Andi, kenapa konsep kematian pada umumnya maksud orang Kristen dan apalagi bukan orang Kristen itu adalah menakutkan. Ini pembahasan saya teringat kepada waktu kapan tuh tentang konsep di sebelah gereja ada kuburan sehingga kita sudah
takut terhadap kuburan alias takut kepada kematian. Konsep kematian ini begitu dipakai oleh setan untuk mengalihkan konsep kematian sebenarnya bagi Kristen kan itu bahagia, Pak. Kalau kita terus dicokokin kamu tuh nanti mati itu akan ketemu ini. Padahal kalau bagi Kristen mati kan ketemu Tuhan. Harus satu konsep yang menggembirakan bagi orang beriman kepada Yesus, bukan menjadi sama seperti dunia yang takut terhadap kuburan. Kenapa anak kita kalau lewat kuburan takut? Itu yang menjadi latar belakang pertanyaan saya di Zoom kapan hari itu, Pak. Thank you. Iya. Ya, memang ada didikan-didikan yang nggak benar dari orang tua kepada anak atau dari mungkin ditakut-takuti oleh kenalan kita atau keluarga kita yang lain atau pembantu rumah tangga dan sebagainya, sehingga konsep kematian itu begitu mengerikan. Ya, misalnya anak melihat mayat, jangan lihat mayat misalnya, atau mau mendekat pada jenazah lalu ditarik, dijauhkan dari jenazah. Nah, itu sudah membuat ini image bahwa mayat itu mengerikan gitu. Padahal kita semua akan jadi mayat ya. Jadi konsep seperti itu harus dihilangkan, bahwa kita nggak boleh takut melihat orang mati. Kadang-kadang melihat orang mati aja sudah ketakutan luar biasa. Ya, lihat kuburan ya takut. Ya, itu sudah didikan-didikan yang harus dilenyapkan. Ya. Saya jadi korbannya, Pak, waktu kecil itu. Iya. Iya, korban itu terus orang ngomong yang tidak benar kasih kita sampai itu bisa mendarah daging sehingga membuat kita selalu rasa takut, tidak ada percaya diri. Iya, benar. Nanti yang ceritanya jadi hantu, jadi apa, semua cerita ngawur kok, yang nggak benar itu. Belum lagi kalau orang Chinese, Pak, panggil itu arwahnya datang bicara sama anaknya, itu yang paling ngeri itu. Nah, ya. Iya, iya. Banyak ya upacara-upacara yang justru bertentangan dengan firman. Oke, jadi kita banyak bicara hari ini tentang bagaimana kalau keluarga kita salah satu dipanggil pulang oleh Tuhan, apakah kita siap menghadapi itu? Ya memang pasti kalau sedih sih sedih, itu normal, kesedihan itu kalau nggak sedih ya pasti ada sebab-sebab lain. Ya, kalau misalnya terlalu ekstrim juga aneh gitu ya. Misalnya ada orang mengucapkan misalnya ikut berduka, oh jangan ikut berduka, kita bersukacita ya. Itu ya agak aneh sih menurut saya, orang kurang normal. Ya namanya orang yang kita kasih kalau meninggalkan kita ya pasti kita ada kehilangan, ada kesedihan, itu normal. Kalau sama sekali nggak ada itu justru aneh dan justru ada sesuatu yang something wrong kelihatannya, kok malah tambah pasangannya cepat-cepat pergi malah tambah sukacita ya, berarti dia udah mungkin bosen atau udah kepengen bebas. Merasa selama ini tertekan dan sebagainya dengan pasangannya, bisa juga terjadi seperti itu. Cuma kita kan nggak tahu persoalan sebenarnya apa, nggak tahu dan tidak boleh menghakimi. Ya, jadi sekali lagi semua itu titipan Tuhan, semua itu justru latihan yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita tetap fokus kepada kasih kita kepada Tuhan. Dan semua hanya titipan yang sementara dan suatu saat Tuhan mau mengambil titipan itu dari kita.
Saya pernah mengkhotbahkan mengenai titipan ini ya. Saya pernah bergumul tentang diri saya sendiri. Waktu saya pernah dioperasi katarak, lalu mata saya menjadi kacau balau waktu itu karena satunya terang, satunya buram. Lalu tidak seimbang kiri dan kanan, lalu saya pusing sekali, saya harus persiapan khotbah. Saya sulit membaca. Kalau di jalan juga sulit karena merasa nggak seimbang gitu matanya. Saya lalu ngomel gitu. Saya ngomel sama Tuhan. Lalu sepertinya saya itu dapat pelajaran dari peristiwa itu bahwa selama ini mata saya sudah dipelihara Tuhan sampai umur. Saya waktu itu kalau nggak salah umur 55 ya. Waktu saya di operasi katarak itu mungkin lebih muda dari itu, mungkin sekitar 52 atau berapa saya dioperasi. Lalu istilahnya begini, saya selama ini dapat mata yang sehat. Sebelum katarak itu saya dapat mata ini gratis. Tapi saya menggunakan mata ini saya nggak pernah terima kasih sama Tuhan. Lalu waktu mata ini sudah mulai kadaluarsa, saya ngomel, saya merasa nggak terima dengan keadaan mata seperti ini. Nah, saya mengeluh. Nah, waktu itu baru saya merasa ditegur. Kamu ini selama ini dipinjami gratis, nggak tahu terima kasih, tapi taunya cuma ngomel aja. Mestinya saya bilang terima kasih sama Tuhan. Bahwa Tuhan sudah pinjamkan mata saya gratis, nggak pakai bayar. Sekarang baru ada problem. Saya nggak usah ngomel, tapi saya belajar menerima apapun yang Tuhan mau berikan pada saya. Nah, ini sebagai contoh aja, titipan mata ini. Sedangkan Tuhan titipkan kepada kita kan banyak, bukan hanya mata. Ya, jantung, ya hati, liver, pankreas, ginjal, paru-paru, ya, empedu, semua dititipkan Tuhan kepada kita dengan gratis, nggak pakai bayar. Kita nggak tahu terima kasih karena sudah dititipi gratis itu, kita nggak pernah bilang terima kasih. Kalau pada saat mulai organnya mulai nggak beres, kita ngomel-ngomel. Nah, itu yang nggak benar kan. Kita harus belajar bersyukur pada Tuhan. Sampai suatu saat organ kita sudah nggak bisa digunakan lagi. Ya, benar-benar sudah selesai. Ya, kalau jantung berhenti kan udah selesai. Kalau liver udah rusak total ya udah selesai. Kalau pankreas kena kanker dan sebagainya ya udah selesai. Jadi ya saya harus rela bahwa pinjaman Tuhan ini suatu saat mau diambil sama Tuhan. Dan Tuhan itu tetap rela kok ambil itu meskipun sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa dipakai lagi, dikembalikan kepada Tuhan dalam keadaan rusak. Tuhan tetap rela. Nah, kita menyerahkan barang rusak itu kepada Tuhan. Dan kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan, karena yang paling berharga bagi Tuhan kan bukan organ tubuh kita, yang paling berharga bagi Tuhan adalah nyawa kita yang sudah diselamatkan. Nah, jadi itu pun kita lupa bersyukur ya, bahwa Tuhan sudah melakukan yang paling berharga, yaitu menyelamatkan nyawa kita. Organ-organ tubuh kita mungkin suatu saat tidak bisa diselamatkan lagi. Dan saya juga diajar Tuhan bersyukurnya itu masih untung kamu bisa melihat meskipun matamu sudah nggak normal lagi. Masih untung kamu masih bisa melihat meskipun sulit melihatnya daripada kamu buta sama sekali. Nah, bagaimana dengan orang buta? Apakah dia bisa bersyukur? Ya tetap bersyukur meskipun dia buta. Kalau saya sampai istilahnya saya sampai buta sama sekali, saya tetap belajar bersyukur. Harusnya saya belajar bersyukur karena Tuhan masih
memberikan nyawa pada saya, meskipun buta, tapi saya masih bisa berpikir, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa belajar dari pendengaran saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itulah hidup. Belajar bersyukur, meskipun kondisi kita memang tidak sempurna. Ya. Roma 11 ayat 36 ya Pak ya? Yes. Halo, Ya. halo Pak Andi. Ya, Pak Andi. Pak Martin. Yang saya sering kali Pak ya, banyak sekali perdebatan itu ini Pak, masalah setelah waktu proses matinya itu, kematiannya itu, nah itu ada yang ngomong dikubur, ada yang ngomong nggak boleh dibakar segala macam, itu loh Pak. Itu yang sering kali memberikan banyak sekali perdebatan. Ya. Gitu Pak. Ya, saya biasanya kasih jawaban yang ringan dan gampang. Dikubur itu proses penghancuran yang lama, sedangkan dibakar proses penghancuran yang lebih cepat. Sama-sama hancurnya, dikubur juga hancur, dibakar juga hancur. Cuma kalau dikubur kan lebih lambat proses penghancurannya. Tapi kalau katanya kalau dibakar itu serem dan panas. Apa you kira dikubur itu enak, adem gitu? Bukan Pak, maksudnya Ya, saya cuma guyonan aja. Di perdebatan. Nah. Oh iya Pak, sing membuat perdebatan itu masalahnya mengutip kalau nggak salah si Elia atau apa itu Pak, yang tulang itu Pak, tulang Elisa. Ya, kenapa? Jadi nggak boleh terpisahkan. Itu karena filosofinya mereka ya hilang gitu loh Pak. Waktu pembangkitan, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua. Oh, ya kan tetap Tuhan berkuasa untuk membangkitkan tubuh kita meskipun sudah hancur jadi debu. Iya Pak, itu pemahamannya kita yang reform. Tapi yang bukan reform itu punya pemahaman yang seperti demikian lah. Jadi kalau debat jelaskan itu ya susah itu. Enggak, ya kembali ke logikanya toh. Kalau tubuhmu dikubur apa enggak hancur juga. Hancur juga kan. Nah, itu logikanya aja. Lalu kalau orang ini kecelakaan di pesawat, pesawatnya meledak, tubuhnya hancur semua gimana? Udah nggak bisa bangkit. Ya toh? Kalau dimakan ikan paus, kayak apa bangkitnya? Itu sudah dimakan ikan paus berarti nggak bisa bangkit lagi. Nah, itu kayak gitu-gitu yang perlu supaya mereka itu logikanya jalan. Itu orang-orang kayak gitu kadang-kadang logikanya itu perlu difungsikan untuk bisa jalan dengan normal. Contohnya misalnya makan darah itu dosa, bisa masuk neraka kalau orang makan darah. Ya, lu kira kalau lu makan daging itu nggak ada darahnya. Ya, meskipun sisa-sisa sedikit-sedikit darahnya ya masih ada, daging itu mana ada daging tidak ada darahnya. Pasti ada darahnya. Jadi kalau enggak mau makan darah sama sekali, wah dagingnya harus disterilkan dari darah sama sekali. Ya, mana bisa. Ya jangan makan daging lah gitu kalau mau makan darah. Ya, itu kayak contoh-contoh kayak gitu itu yang bagi saya logikanya itu nggak jalan. Ya. Ada lagi perdebatan yang perlu dipahami Pak Andi. Ini cukup bisa dijawab Pak Andi. Setelah kita kematian, apakah kita boleh mempersembahkan organ tubuh kepada untuk kedokteran untuk apa? Boleh apa enggak Pak menurut Alkitab Pak? Oh iya, menurut saya nggak apa-apa. Karena tubuh kita pun hancur dan akan lenyap. Udah jadi roh. Jadi bebas nunggu, Mau dipersembahkan untuk kedokteran pun kan juga nggak masalah, malah tambah bagus. Ya, cuma ada keluarga yang kurang rela gitu aja. Seperti itu. Andi. Oke, siapa tadi? Silakan. Yanto Pak.
Ya, Pak Sugianto, silakan. Pak, tadi yang mengenai kalau kita ada pasien yang sudah hidupnya tergantung daripada mesin, ya, tadi Bapak singgung kan ya? Ya, betul. Nah, itu kalau dicabut, itu kita salah nggak, Pak? Makanya tadi saya bilang, kalau dia sudah didefinisikan mati klinis, yaitu mati secara klinis, yaitu otaknya udah disebut brain dead oleh dokter, maka kalau kita cabut alat-alat itu tidak berarti kita membunuh, karena orang itu sudah mati sebelum dicabut. Jadi itu kembali ke definisi mati yang tadi saya tegaskan di awal-awal itu. Jadi dia itu memang sudah mati, bukan nggak mati. Sudah mati. Karena otaknya udah disebut sebagai brain dead. Ya. Terus itu Pak, kalau orang meninggal kan suka bilang sampai berjumpa di surga gitu. Apakah kita saling mengenali, Pak? Kemungkinan besar saling mengenali, ya, malah yang belum kenal tambah jadi kenal. Yang sudah kenal ya ketemu lagi, tapi hubungannya udah beda. Tadi seperti suami istri, di sana sudah tidak lagi sebagai suami istri, karena kita dikatakan hidup seperti malaikat. Jadi nggak berpasangan-pasangan lagi gitu, ketemu gandengannya lalu berpasangan lah. Kalau memorinya kita masih ingat nggak semua nggak, Pak? Nah itu saya nggak tahu. Bisa ingat, ada yang ingat, mungkin ada yang nggak ingat. Saya nggak ngerti. Kalau saya Pak Martin ikut eskatologi. Dengan Pak Elia. Pak Martin ikut eskatologi. Itu ditantang ikut eskatologi itu loh. Ada pernikahan nggak Pak di surga, Pak? Kenapa? Ada pernikahan nggak di surga? Nggak ada. Itu ada salah satu dokter ngomongnya ada pernikahan, Pak. Ya itu dokter ngawur. Temannya Pak Hari itu, Pak. Pak siapa? Temannya Pak Hari Madagi itu, Pak. Oh. Ya, dia ngawur dia. Pernikahannya pernikahan dengan Tuhan Yesus, iya. Maksudnya enggak, Pak. Dia sampai jadi sensasi kan, Bapak juga mungkin dengar itu kan yang rame. Pak, wajahnya kita waktu di kerajaan kekal seperti apa, Pak? Wajahnya kita, Pak. I don't know about it. Waktu saya umur 40, 50. Nggak tahu juga. Muda terus, Pak. Asal nggak bayi ya. Cari yang paling ganteng, Pak Martin. Umur yang paling ganteng. Gimana Bu? Cari umur yang paling ganteng. Umur yang kamu paling ganteng. Kamu itu loh paling ganteng umur berapa? Katanya Pak Tong seperti itu loh. Katanya Pak Tong itu yang paling bagus katanya. Sudah, kalau menurut saya ya, nanti di akhirat semua nilai adalah nilai rohani, bukan nilai jasmani. Ya, betul. Ya, enggak usah bingung-bingung. Andi, itu kalau dicabut nyawanya kan jantungnya masih bekerja kan itu juga nyawa Pak Andi. Enggak. Bekerja kan. Enggak. Definisi mati tadi saya sudah mulai dari awal. Definisi mati bukan jantung. Batang otak. Ya, batang otak atau brain dead. Ya. Pak Elia silakan tadi mau ngomong. Kalau begitu nyawa kita ada di mana sebetulnya? Apakah di batang otak? Kok logikanya nggak masuk akal ya? Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Maksudnya di dalam tubuh. Keterikatan tubuh kita dengan nyawa kita tuh diikat oleh apa? Batang otak kah? Atau jantung? Tidak diikat apa-apa, hanya Tuhan yang taruh. Tuhan taruh di mana? I don't know.
Kalau gitu ke penjelasan itu sebetulnya bisa menjelaskan tentang kerohanian seseorang. Poinnya di sana, Pak. Kalau dia bisa membuktikan betul di sana, coba buktikan. Dia pasti nggak bisa. Kalau nggak bisa, kemana dia jiwa atau roh kita tuh, siapa yang mengikat bagian tubuh mana? Kalau dia tidak bisa menjelaskan, harusnya dia bisa mengakui ada satu kuasa lain, yaitu Tuhan gitu loh, Pak. Ya. Elia, mic-nya geruduk-geruduk terus itu. Loh, Pak Andi, justru Pak Andi bilang I don't know. Jangan Beli. Ya Pak Andi justru bilang I don't know, berarti Pak Andi kan nggak tahu, Pak. Kan kuasa Tuhan, Pak. Ngapain mesti kita mencabut itu, Pak? Bahwa kalau memang kita tidak tahu itu dari batang otaknya atau dari jantungnya, kalau kita tidak tahu ya setelah Tuhan, nah, dibiarkan aja, Pak. Untuk Tuhan yang berkuasa itu, Pak. Iya, sama. Kita mencabut alat juga terserah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau buat dia mati, biarpun dicabut alatnya nggak mati. Jadi saya tetap pada prinsip semua memang di tangan Tuhan. Alat itu kan cuma bantuan saja. Kalau Tuhan mau dia hidup tanpa alat juga bisa kalau Tuhan mau. Tapi maksudnya Pak, ekstrim kalau gitu, Pak. Kalau kita tusuk orang, tusuk aja, Pak. Kalau nggak mati, nggak mati. Enggak. Karena definisi mati secara klinis itu sudah matinya itu mati batang otak gitu, brain dead. Iya. Jadi selama batang otak mati boleh dicabut semua alat-alat walaupun jantungnya masih bergetar. Gini. Jadi sebetulnya seluruh organ kita, organ tubuh kita itu dikendalikan oleh otak. Seluruh organ tubuh kita itu semuanya dikendalikan oleh otak. Kecuali ada otot-otot yang memang bisa bergerak sendiri di luar perintah otak kita. Gitu. Tapi jadi memang itu ada benarnya, boleh dikatakan 90% lebih seluruh organ tubuh kita bergantung pada otak. Jadi ya makanya definisi yang menurut saya definisi dokter yang sekarang dengan brain dead itu sebetulnya saya amini itu. Dan ternyata Alkitab pun juga mengutamakan mind, pikiran. Ya, Alkitab mengutamakan mind, makanya renewing your mind. Ya. Pembaruan budimu. Nah, itu hal yang sangat diutamakan. Nah, ini sudah jam 9 lebih ya. Ini Dokter Paul Taylor pernah mengatakan jantung, Pak, waktu ceramah dari seminar. Enggak salah, itu jantung itu paling kuno. Pak, soalnya Pak Paul Tahlil soalnya dokter bedah jantung, makanya ngomong jantung, Pak. Salah, itu kuno, itu definisi jantung itu kuno. Definisi yang baru itu adalah brain dead. Otak sudah tidak mengeluarkan sinyal-sinyal kehidupan. Ya, itu. Oke, ya. Thank you, Bang. Thank you. Nanti kita mungkin kalau ada dokter di sini bisa kasih pendapatnya. Seru Pak ya. Bicara masalah kematian ini sampai jam 9 lebih 15 loh Pak. Tapi saya diteruskan habis-habis ini. Tapi tadi saya setuju Pak, kita nggak boleh takut sama mayat Pak. Ya betul. Karena mayat-mayat sekarang udah cantik-cantik Pak, sama ganteng-ganteng. Udah di make up semua. Iya. Wah, Pak itu Pak Aryo pengalaman itu. Oh, memang dia bidangnya. Ya benar. Oke ya, kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya yang sudah memimpin diskusi kita. Kita lanjutkan Senin depan dalam acara obrolan santai dengan tema tentang kematian. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon, kita bersyukur pada Tuhan untuk
pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa minta Pak Stephen untuk pimpin dalam doa. Silakan Pak Stephen. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau pimpin kami malam ini. Kami boleh berbicara dalam diskusi kami mengenai kematian. Ya. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sadarkan kami. Semua ini hanya titipan. Ya. Mampukan kami jangan terpukau dengan apa yang ada di dalam dunia ini yang fana. Ya. Karena ini hanya titipan. Mampukan kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ya. Kami mau menghargai, menghormati, mencintai Engkau di atas segala-galanya. Karena hidup di dunia ini hanya fana. Terima kasih kami banyak belajar mengenai kematian. Tuhan tolong, di dalam sisa hidup kami ini, Ya. kami mau berbuah. Kami ingin hidup ini menjadi hidup yang berarti. Tuhan tolong. Jangan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Tapi hidup kami ini berbuah. Ya. Baik dimanapun kami berada, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan tolong kami. Terima kasih Engkau pakai Pak Andi menjadi alat di tangan-Mu. Berkati hamba-Mu ini. Pakai Pak Andi terus menjadi alat di tangan-Mu. Ya, Di dalam pelayanan, di dalam memberikan pelajaran kepada kami, untuk kami lebih mengerti, dan kami mau lebih setia kepada-Mu. Terima kasih kami semua boleh belajar. Berikan kepada kami hati yang rendah hati. Hati mau belajar dan diajar. Hati mau maju dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih semuanya ini. Kami serahkan malam yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Biar damai, sejahtera, sukacita daripada-Mu menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.